من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الكرام حفظكم الله، alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang memang sangat luar biasa. Nikmat kita masih bisa berjamaah di masjid kita tercinta ini, yaitu Masjid Al-Fat. Dan alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk bertalabul ilm, menuntut ilmu syar'i agar kita bisa memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan sunnah dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal kiram hafizakumullah. Pembahasan pada kali ini mengenai tentang kitab yang memang sangat luar biasa, kitab yang memang sangat komprehensif ya, karena beberapa para ulama yang memang membuat kitab ya, seperti Al-Imam Bukhari dan imam-imam madhab lainnya hanya membahas ringkasan saja mengenai tentang kitab tauhid. Pada subjudul saja, di bab saja, bab tauhid biasanya seperti itu. Tapi pembahasan mengenai tentang kitab tauhid yang memang kita sekarang sedang menelaah ya, sedang mempelajari, sangat luar biasa ya. Kitab yang memang sangat rinci membahas mengenai tentang apa itu makna dari tauhid dan lain sebagainya. Yaitu kitab ini dikarang oleh salah satu alim ulama di Saudi Arabia yang masya Allah sangat luar biasa beliau, yaitu Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan beliau ulama yang memang sangat masyhur pada saat itu ikhwan. Dan beliau dilahirkan di Uyainah pada tahun 1115 Hijriyah atau 1703 Masehi. Dan beliau wafat ya, di kota Dir'iyah, tepatnya di Saudi Arabia pada tahun 1206 Hijriyah atau 1792 Masehi. Masya Allah, beliau umurnya memang sangat tua ya, luar biasa. Dan ikhwatal kiram hafizakumullah, di antara kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala
yaitu Kasyaf Asy-Syubhat, Tafsir Al-Fatihah, Tafsir Syahadah La ilaha illallah, Kitab Al-Kabair, Usul Al-Iman, Usul Al-Islam, Al-Masail التي خلف فيها رسول الله صلى الله على آله وصحبه وسلم أهل الجاهلية dan آداب المشايخ إلى الصالح على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مختصر صراط الرسول صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dan kitab selanjutnya itu kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'ala al-ibad. Dan ikhwatul kiram hafizahumullah, pada saat kita membahas mengenai tentang qawaidul arba' pun dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Ya, beliau menjelaskan mengenai tentang kesyirikan pada zaman beliau salah satunya. Dan pada saat kitab tauhid ini ditulis pun juga sama, lebih terperinci lagi mengenai tentang pembahasan apa itu syirik, apa itu tauhid, dan lain semisalnya. Ya. Itulah mengenai tentang sang penulis buku yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, banyak alim ulama yang memang mensyarah dari kitab Tauhid, ya, seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ya, dengan kitabnya Fathul Majid, ya, syarah dari kitab Tauhid. Dan Syekh Shalih Fauzan Masya Allah juga membuat, ya, salah satu syarah dari kitab Tauhid dan juga matanya. Ikhwatul kiram hafizahumullah, kita masuk ke dalam bab 1 mengenai tentang hakikat dan kedudukannya tauhid tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah ikhwatul kiram, baik penciptaan manusia yang Allah sudah ciptakan dan juga jin, maka sepatutnya wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun memang, ya, ada orang-orang yang memang kafir di luar dari agama Islam, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun jin pun juga seperti itu. Ya. Dan ikhwatul kiram hafizahumullah, di surat An-Nahl Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an i'budu Allaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat-umat terdahulu untuk berdakwah, menyerukan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Ya. Ikhwatul kiram hafizahumullah, ibadah artinya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya segala perintah dan menjauhi larangan-larangan yang memang Allah dan Rasulnya sudah perintahkan.
Dan inilah adalah hakikat agama Islam yang sesungguhnya, ya. Karena Islam maknanya yaitu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya, yang disertai dengan kepatuhan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian dari tauhid uluhiyah, ya, tauhid dari uluhiyah. Dan ikhwatal kiram fillah, taghut, ya, ialah setiap yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala dengan disembah, ditaati ataupun dipatuhi, baik yang diagungkan berupa batu ataupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma an yablugha 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ جناح الذل من الرحمة واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya jangan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, illa iyyahu, ya, wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua kamu. Maksudnya ikhwatul kiram fillah, bahwasanya kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat tinggi. Setelah dari kedudukan Allah dan Rasulnya, maka kita harus mentaati orang tua kita. Maka kita harus mentaati orang tua kita. Maka ikhwatul kiram hafizahumullah, pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqullah, ya, dengan haknya makhluk, maka didahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya pada saat kita, ya, pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah yang wajib, ya, dengan pada saat kita disuruh oleh orang tua kita, mana yang lebih baik? Maka yang didahulukan yaitu apa? Hak Allah dan Rasulnya. Ya. Ini mengenai tentang yang wajib. Bagaimana mengenai tentang ibadah nafilah? Ya. Apa itu ibadah nafilah? Ibadah yang disunnahkan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita gugurkan Allah dan kita taati orang tua kita. Berbeda mengenai tentang kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Ya. Adapun mengenai tentang salat, contohnya, ya, pada saat kita salat maghrib atau salat-salat yang memang rawatib, ya, maka pada saat orang tua kita memanggil, maka kita isyaratkan, ya. Entah itu kita bisa keraskan, ya, pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, atau memang pada saat kita berada posisinya lagi beribadah kepada Allah dan di salat yang wajib. Ya. Adapun memang mengenai tentang ibadah nafilah, ibadah yang disunahkan, maka sesungguhnya dibatalkan. Pada saat kita salat sunnah,
baik itu salat duha, salat tahajud, ya. Di saat orang tua kita manggil, ya Ahmad, maka kita batalkan. Kita sudahi ibadah kita. Dan bagaimana pahalanya? Tetap pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajarkan, kita melakukan ibadah tersebut. Ibadahnya, ya, pahalanya ada. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya, ya, sampai berumur atau lanjut usia, maka janganlah kalian sekali-kali mengatakan ya. Baik memang ikhwatul kiram antum masih dalam tanggungan orang tua ataupun orang tua dalam tanggungan antum, maka sesungguhnya tidak boleh mengatakan ya. Atau apa lagi misalnya, ya, sebutkan semisalnya seperti itu, ya. Atau intonasi suara kita terlalu tinggi kepada orang tua kita. Itu salah satu adab ridullah fi ridul walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain, ya. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya, fi ridul walidain, ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwatul kiram hafizahumullah, antum jangan sekali-sekali menghardik orang tua antum, walaupun memang posisinya ikhwatul kiram pangkat antum lebih tinggi daripada orang tua antum, ya. Atau jabatan antum di kerjaan lebih tinggi daripada orang tua antum. Itu di kerjaan, bukan di rumah. Pendidikan antum lebih tinggi daripada orang tua antum. Sesungguhnya yang lahir duluan orang tua antum, bukan kita. Sebanyak-banyaknya kita punya pengetahuan, orang tua yang lebih pengalaman, dan kita harus tahu. Makanya jangan sekali-sekali yang namanya menghardik orang tua kita. Wallahi ikhwatan, pada saat kita meninggikan suara kita, pada saat kita tidak senang dengan orang tua kita atau pendapat orang tua kita, jangan sekali-sekali meninggikan suara kita, karena itu adalah salah satu adab. Dan semakin orang tua, ya, sudah lanjut usia, hatinya semakin sensitif, betul gak? Dan antum harus tahu itu, dan kita semua harus tahu itu. Baik yang di sini maupun antum semuanya sama. Kita dilahirkan di rahim orang tua perempuan. Gak ada kan yang di sini lahir dari batu? Gak ada. Antum mau hardik batu pun juga disangkanya orang gila nanti. Maka sesungguhnya Allah menekankan di surat Al-Isra ini, jangan menjadikan, ya, orang tua ini pada saat sudah lanjut usia atau dalam masa pemeliharaan kita, maka jangan sekali-sekali kita mengatakan ya. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah perkataan yang memang mulia. Wahfid lahumā janāha ad-dulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Hendaklah kita terhadap orang tua kita, ya, dengan penuh kasih sayang, ucapkanlah wahai Tuhan,
Kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua mendidikku di waktu kecil. Maka saya tekankan kembali lagi bahwasanya hakikat kedudukan Allah dan Rasulnya itu adalah yang pertama. Setelah dari haknya Allah dan Rasulnya, maka kedua orang tua kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Kita lanjutkan di surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 115 dan 153, قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا القربى وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bacakanlah ya Muhammad apa yang diharamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu dan janganlah kamu membunuh anak-anak ya, karena takut miskin. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Pada dulu zaman jahiliyah ya, pada saat di Mekah, bahwasanya orang-orang dahulu memang mereka membunuh anak-anak mereka yang memang tidak sesuai dengan apa yang memang mereka inginkan. Ya, contohnya perempuan. Ya, perempuan aib bagi orang-orang dulu zaman jahiliyah. Maka mereka orang kafir, Quraisy, orang kafir, Masya Allah, pada saat dilahirkannya wanita itu sebagai aib buat mereka. Dan ikhwatal kiram rahimakumullah, pada saat memang ya, bayi tersebut sudah nampak dan tahu kelaminnya wanita, maka dibunuh langsung. Atau Masya Allah, bahkan dibakar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Ya. Kami akan memberi rezeki. Nahnu narzuq, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami yang berikan rezeki. Ya. Mendekati perbuatan-perbuatan yang memang, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang kecil, baik yang nampak di antara kalian maupun
sesungguhnya memang sembunyi-sembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian supaya kalian memahami, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai waktunya, maksudnya sampai balik di sini, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Mengenai tentang ini, ikhwatal kiram hafizahumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mutaffifin, wa idza kanu 'ala an-nasi yastawfun, orang-orang yang memang curang dalam hal timbangan. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang memang apa? Yang mempunyai timbangan, maksudnya bertransaksi di sini. Alladzina idza kanu 'ala an-nasi yastawfun. Maka ini sangat berbahaya, ikhwatul kiram hafizahumullah. Di sini ada yang berjualan yang masih memakai timbangan, dipakai Ustaz. Kalau nggak pakai timbangan ini. Ada yang jualan di sini, jualan beras, minyak, apa tuh? Sekarang kan masya Allah ya, minyak lagi naik. Sekarang turun kayak gitu. Masya Allah. Pakai ikhwatal kiram hafizahumullah, jangan kamu miskin karena kita memang sedang punya usaha. Jangan takut miskin. Allah Subhanahu wa taala memberkahi orang-orang yang memang mereka berusaha, ya, dan mengharapkan harta halal dari usaha tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhwatal kiram, kita lanjutkan ayatnya, maka hendaklah kamu berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan penuhilah janji Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu agar kamu ingat, dan bahwa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan adalah jalan-jalan yang lurus. Maka ikutilah jalan tersebut, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain tersebut, ya, menceraikan kalian. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kalian bertakwa. Di saat kita memahami hukum Allah Subhanahu wa taala, di saat kita sudah mengetahui ma'rifatullah, ya, dan kita merasa diawasi diri kita kepada Allah, ya, dan kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ikhwatul kiram itu bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Sampai antum istiqomah mati, insyaallah masuk surga, gampang. Tapi prosesnya masya Allah penuh akan ujian. Begitupun juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal kiram hafizahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dan pada saat itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, faqala li ya Mu'adz
العباد حق الله وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال أبشرهم فيتكلوا. Aku pernah aku pernah diboncengi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Himar itu keledai. Bagal itu artinya perpaduan antara kuda dengan keledai. Ya. Kalau himar itu artinya keledai. Kalau bagal itu perpaduan antara kuda dan juga keledai. Enggak kecil, enggak gede. Standar bagal. Betul Syekh Fadil. Masyaallah. Muaz pernah diboncengi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan sesuatu kepada Muaz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muaz, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Ya Muaz, tahukah kamu apakah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya? Dan apa hak hamba-hambanya yang pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui daripada saya Muhammad. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak yang harus dipenuhi yaitu oleh hamba-hambanya ialah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Wa haqqul 'ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Ikhwatan, sedangkan hak hambanya yang pasti dipenuhi oleh Allah ialah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukannya. Kuncinya sudah dapat ikhwan. Ibadah kepada Allah, jangan syirik kepada Allah. Hak Allah kepada hambanya yaitu apa? Yaitu Allah tidak menyiksa atau mengadab hambanya karena hambanya tidak berlaku syirik. Dan Muaz mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya afala ubashshirun nas qala la tubashshiruhum fayattakilu. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Dan Rasulullah SAW menjawab, ikhwata, jangan engkau lakukan itu karena khawatir mereka nanti bersikap pasrah. Ini berkaitan mengenai tentang qadariyah. Qadariyah itu adalah salah satu akidah yang memang mereka melemahkan. Memang kan takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada takdir mutlak
takdir yang memang harus kita usahakan. Ya. Kalau orang-orang Qadariyah mengatakan bahwasanya bagaimana pencuri yang mereka mencuri barang-barang kita, apakah itu salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka katakan iya benar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Udah biarin aja. Orang-orang Qadariyah itu seperti itu. Bahaya. Mereka berlepas diri dari usaha mereka. Seperti itu. Nanti kita bahas mengenai tentang golongan-golongan yang memang di luar dari ahli sunnah wal jamaah. Dan ada beberapa poin yang Syekh bawakan, yaitu ikhwatal kiram, yang pertama ya, hikmah diciptakannya jin dan manusia pada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah adalah hakikatnya tauhid. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Wahhada masdar ya. Kalau kita belajar bahasa Arab masdar. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Artinya yang maha satu. Ya. Yang ketiga, bagi siapa yang belum mengaplikasikan tauhid di dalam hidupnya, maka ia belum beribadah, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang memang mereka percaya dengan tauhid rububiyah, ya, tapi mereka tidak mempelajari yaitu tentang tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la antum 'abiduna ma a'budu." Dan sekali-kali kamu sekalian bukanlah penyembah yang aku sembah. Yang keempat, ikhwatan, hikmah diutusnya para rasul, ya, para nabi adalah untuk menyeru kepada tauhid, ya, dan melarang kesyirikan. Surah Al-Baqarah, yaitu surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, saya lupa ayat, di juz pertama ya, bahwasanya Ibrahim, idh qala Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa sesungguhnya Ibrahim, Ishaq, Ya'qub wal asbaq, ya, saya lupa ya. قال إبراهيم ربه إذ قال ربه ada kemarin saya murajaah di rumah Abi, lupa saya sekarang ya, bahwa sesungguhnya Ibrahim, Ishaq, Ismail, ya, mereka adalah anak-anak dari Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim adalah rasul, dan mereka yaitu agamanya wa nahnu lahu muslimun, mereka itu muslim. Maka jangan katakan mereka itu adalah orang Kristen, Yahudi, atau Nasrani. Itu jauh di masa beliau. Ya. Yang ketujuh, yaitu masalah yang sangat penting adalah bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diaplikasikan dengan benar kecuali dengan adanya pengingkaran terhadap tauhid. Dan inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Makna tauhid itu banyak ya, makna tauhid itu banyak. Dan di tafsir masalah tauhid itu ada yang mengatakan bahwasanya tauhid bagian dari sihir.
Tauhid bagian dari syaitan, ya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Ayat sebelumnya apa? Ada yang tahu enggak? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Dan berikutnya ikhwatal kiram, pengertian tauhid bersifat umum ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Ada yang mengatakan memang ayat syaitan, ya. Ada yang mengatakan tauhid itu adalah bagian dari sihir dan lain semisalnya. Dan berikutnya ikhwatal kiram hafizahumullah, yang ketiga, ya, di dalam surah Al-An'am menurut para ulama salaf penting kedudukannya. Di dalamnya ada 10 pelajaran penting. Yang pertama adalah larangan berbuat kemusyrikan. Ya. Terdapat dalam surah Al-Isra mengandung 18 masalah. Dimulai dengan firman Allah, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman madhula." Makhlula, janganlah kamu menjadikan bersama Allah sesembahan yang lainnya agar kamu tidak menjadi terhina lagi. Ya. Yang ke-11 adalah satu ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa, disebutkan di dalam 10 hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Beribadah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya. Ya. Yang berikutnya perlu diingatkan wasiat Rasulullah SAW di saat akhir hayat beliau, jangan jadikan kuburan para anbiya-nya sebagai masjid. Ya. Itu adalah salah satu wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus mengetahui hak-haknya Allah yang wajib kita harus laksanakan, yaitu apa? Mengenai tentang tadi hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya. Masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat, ya. Dan dianjurkan untuk menyampaikan berita yang menggembirakan kepada sesama muslim. Rasulullah SAW merasa khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada permasalahan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-11 yaitu jawaban orang yang ditanya sedangkan dia tidak mengetahui adalah Allah dan Rasulnya yang tidak mengetahui. Maka ikhwatal kiram, ini panjang ya, masyaallah. Kita masuk ke bab kedua. Bahwa sesungguhnya ikhwatal kiram, pada saat kita tidak mengetahui sesuatu, maka jangan kita asal menjawab. Fas'al ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah kepada orang-orang yang memang dia memahami ahlu dzikr. Ahlu dzikr kemarin kita sudah membahas waktu dulu ya. Pada saat kita membahas mengenai tentang dzikr, makna dari kata dzikr Al-Qur'an dan Sunnah. Atau bisa dikiaskan yang lain, maksudnya apa? Seperti yang memang entah itu yang memang memahami ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu ad-din, ya. Pada saat kita bertanya kepada seorang ayat, bagaimana laptop rusak apa segala macam, tapi kita tanya kepada dokter, ini salah sakit. Itu pun juga sebaliknya. Jangan dikatakan, oh, Anda mengatakan seperti ini.
tergantung pertanggungjawaban antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilang saja tidak tahu. Pun saja kalau misalkan saya ditanya, saat saya bilang nggak tahu, saya nggak mau saya menjawab dulu. Seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Insya Allah kita masuk nanti pembahasan berikutnya, yaitu bab kedua tentang keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Maka ikhwatul kiram hafizahumullah, kita sebelumnya sudah mempunyai fondasi mengenai tentang qawaidul 4 landasan, 4 kaidah yang memang harus kita ketahui bahwasanya tauhid ini sangat kita perlukan, ya. Dan pelajaran yang pertama yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan yaitu tauhid. Ya. Nanti masalah muamalah, masalah yang lainnya nanti pasal di Madinah. Maka itu saja pembahasan kali ini, insyaallah kita sambung di episode berikutnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, yang mempunyai hutang maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezekinya untuk bisa membayar hutang. Yang belum menikah insyaallah mudahkan untuk menikah, dan yang memang sekarang usahanya lagi sulit maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berlaku. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khashyatik tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaytana waj'al waritha minna waj'al tha'rana 'ala man amana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ويرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خير دعوانا الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمه الله